Iya, kalau di sini nggak nerima pembayaran langsung. Jadi kita dikasih invoice, terus nanti dikasih tahu bank mana aja yang bisa menerima invoice itu. Gitu. Jadi kita bayarnya ke bank. Kalau menurut aku enaknya itu kamarnya luas, terus dia jendelanya gede, jadi ventilasi, cahaya apa enak. Fasilitasnya juga ini sih, kasur dari sini, ranjang dari sini, terus lemari dari sini, bahkan ini jemuran apa tuh, besi jemuran dari sini ada juga. Beli air, beli makan tuh gampang soalnya deket, jalan ke situ udah tempat makan semua. Enaknya paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Agung Priambodo Channel. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sedang berada di depan asrama Putri Unsud ya, atau Rusunawa Unsud. Dan di samping saya sudah ada satu mahasiswi Unsud ya pastinya ya, yang akan saya tanyai seputar ngekos atau nginep di asrama Unsud ini gimana sih caranya gitu ya. Dan nanti mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang bakal saya tanyai seputar asrama Unsud gitu. Dan ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih kepo ya, masih pengen tahu cara daftar asrama di sini gimana sih gitu. Untuk lebih jelasnya saya langsung tanyai ke mbaknya ya. Perkenalan dulu nih, di sini dengan mbak siapa, fakultas mana, prodi apa, sama asalnya mana nih? Oke, perkenalkan nama saya Lovina, saya dari Fakultas Peternakan, program S1 Peternakan, asalnya dari Kemeranjen Banyumas. Angkatan 2020, sekarang semester 4. Sebelum ke pertanyaan mengenai asrama nih ya mbak, itu pertama nih, untuk perjalanan diterima ini lewat jalur apa dulu tuh? Saya Fakultas Peternakan SBM. SPM. Alhamdulillah ya, SBM. Pilihan kedua tapi iya. Pilihan pertamanya? Pilihan pertamanya itu kesehatan masyarakat. Tapi ya untuk Alasannya nih, kenapa sih milih Unsud dibandingkan dengan kampus lain nih gitu? yang pertama mungkin karena lebih dekat dari rumah. Terus kayaknya persaingannya nggak terlalu ketat kalau Unsud. Terus kebetulan ayah ibu juga alma maternya Unsud. Oh, itu ya dekat sama dari orang tua juga, sini juga ada dulu. Selanjutnya mengenai seputar ngekos di asrama Unsud ini ya, itu pastinya dulu tahu info ini dari ya mungkin dari mana kayak gitu ya. Nah itu dari mana tuh? Ya, itu karena dulu kan ibu saya di Unsud. Kebetulan ibu saya juga asrama, tapi dulu bukan asrama ini, asrama yang depan itu kan. Tapi ternyata itu udah ganti asrama. Terus waktu saya keterima, ibu saya, "Dek, kamu di asrama aja ya. Kan deket tuh dari Fakultas Peternakan." Jadi saya jalan juga bisa ke situ. Jadi milih asrama yaitu karena deket, bisa jalan juga. Oke, karena dekat gitu ya. Cuma sebelumnya tahu infonya dari ibu ya. Iya. Oh iya, siap. Sejak kapan sih ngekos atau asrama di sini? Dari awal kah atau mungkin? Saya kebetulan daftar di sini itu dari semester 2, awal semester 2. Kan waktu semester 1 masih online, saya kebetulan online. Terus semester 2-nya itu karena saya mau magang di Expam situ. Jadi biar kan pagi masuknya ayam. Jadi ya udah cari ngekos aja dulu gitu biar di Purwokerto gitu, daripada pulang balik susah gitu. Jadi dari semester 2. Ya, awal. Sampai sini berarti udah 3 semester. Iya. Terus selanjutnya untuk fasilitas yang ada di sini itu apa aja tuh yang melengkapi asrama ini? Kalau dari fasilitas yang pertama itu kamar mandi ada, tapi kamar mandi luar banyak sih sebenarnya. Jadi kayaknya nggak antri. Terus ini sebenarnya kalau nggak covid ini warung kantin buka. Jadi ada kantin, terus ada laundry juga. Jadi sebenarnya lengkap di sini bawah kalau nggak covid. Tapi sayangnya covid jadi tutup. Terus kalau di dalam kamar itu menurut saya kamarnya luas berapa ya? Luas. Terus panjangnya susun 2. Jadi sekamar itu bisa 4 orang. Tapi sekarang tuh asrama kayaknya membatasi sekamar itu 3 orang. Tapi ranjangnya susun 4. Terus di kamarnya juga ada lemari kayu 4 juga. Itu lemari kayunya tinggi, muat banyak banget. Jadi apa aja masuk. Barang-barang ini. Iya, barang-barang masuk. Soalnya rumahnya gede. Berarti ini berbeda banget dengan kosan yang biasa pada umumnya ya, yang di Iya. luar sana berarti ya. Kalau yang di luar sana berarti kan satu kamar ya biasanya 1 orang atau 2 orang Iya. aja itu. Ini berarti bisa 3 orang. Iya bisa.
Nah, untuk biayanya sendiri berapa tuh? Dapat biaya berapa? Oh, kalau setahu saya ya, waktu saya awal masuk itu biayanya itu dibagi dua. Jadi ada yang anak bidik misi sama anak umum gitu. Kalau untuk anak bidik misi itu per semester 1,25. Kalau yang anak yang umum itu per semester 1,5 juta. Gitu. Kalau dari Mbak Luvina sendiri dapat di bidik misi atau enggak? Alhamdulillah kebetulan saya dapat. Dapat bidik Iya. misi. Siap. Berarti kuliahnya nggak bayar malah dibayar Iya, berarti ya. alhamdulillah. Cara cara mendaftar di asrama ini gimana sih gitu? Apakah bisa online atau harus kesini gitu? Kalau untuk online saya kurang paham ya, kayaknya belum ada. Soalnya waktu saya mau daftar ke sini juga harus ke sini. Ke sini habis itu dikasih tahu kamar yang kosong, nanti kita milih mau kamar yang mana. Habis itu suruh ngisi formulir kalau mau. Jadi setelah kita ngisi formulir data diri, habis itu dikasih invoice, bayar, terus 1-2 hari selanjutnya bisa nempel. Untuk cara mendaftarnya langsung ke sini aja gitu Iya, ya. jadi sekalian lihat kamarnya. Pembayarannya nih, itu langsung bayar ke sini atau mungkin ke bank atau gimana? Iya, kalau di sini nggak nerima pembayaran langsung. Jadi kita dikasih invoice, terus nanti dikasih tahu bank mana aja yang bisa nerima invoice itu gitu. Jadi kita bayarnya ke bank. Jadi nggak bayar ke sini enggak ya? Di sini nggak nerima langsung. Biasanya lewat apa tuh? Lewat bank apa kalau? Aku kayaknya BNI, BTN, Mandiri, terus BRI bisa kok. Bisa. Jadi banyak bank yang bisa kok. Kalau nggak Bank Jateng juga bisa. Oh, berarti mungkin ini ya kayak pas bayar UKT biasanya di situ juga kan ya? Per semester kan bayarnya. Terus untuk fasilitas tadi udah. Oh Nah. iya, untuk fasilitas kurang. Apa? Di sini tuh ada wifi. Oh, ada wifi. Iya, wifi gratis. Jadi kita itu udah nggak bayar lagi. Pokoknya bayar di awal ya udah, wifi, air, listrik nggak bayar lagi. Gitu. Bagusnya itu di sini gitu. Kalau di kos lain tuh biasanya listrik mereka bayar sendiri gitu. Di sini enggak. Sama air gitu. Iya, air, wifi gitu biasanya mereka bayar sendiri, tapi di sini udah nggak bayar lagi. Jadi wifi, terus tadi ada musola. Musola paling di kamar sendiri-sendiri sih, tapi di bawah sini tuh ada ruang pertemuan, jadi banyak kursi gitu. Kalau mau bawa temen rapat bisa sebenarnya. Cewek. Iya, Ya, cowok-cowok oh, bisa, juga. tapi nggak boleh ke atas kalau cowok. Harus di lobi aja. Oh ya, berarti ini untuk menegaskan kembali ya. Iya. Jadi untuk asrama ini khusus buat asrama Putri. putri ya. Iya, kalau cowok mau ada keperluan di bawah aja, nggak boleh. Kan kamarnya mulai lantai 2. Kamar putrinya. Jadi bawah ini cuma kayak lobi, terus ruang pertemuan, kantin gitu. Oh ya, sama yang di belakang tuh ada parkiran juga ya. Iya, di belakang ada parkiran. Jadi untuk lantai 1 tuh kayak lobi dan kantin dan kantor juga ya. Iya. Terus untuk lantai 2, 3, 4, 5 berarti itu kamar. kamar semua. Iya, kamar semua. Mbak Luvina sendiri menempati kamar nomor berapa tuh, atau di bagian mana kalau dari sini? Saya itu pojok sendiri, lantai 2, kamar 224, pojok sendiri. Kebetulan kebagiannya gitu. Sebenarnya dikasih tahu 2, tapi saya milihnya gitu. Iya, pojok. Nomor berapa itu berarti? 224. Iya. Untuk kalau sekarang nih, kondisi sekarang ya pas nggak pandeminya udah mulai menurun ya, melandai gitu. Nah itu di kamar asrama ini udah full atau masih ada yang kosong tuh untuk per bulan apa ini? April 2022 ya. Kalau dilihat dari papannya sih namanya belum penuh. Kamar yang atas-atas tuh masih sedikit. Jadi setiap lantai pasti adalah kamar yang kosong. Jadi belum penuh. Jadi kalau misal maba yang pengen daftar ke sini ya masih bisa ya? Ya masih bisa, masih banyak. Masih banyak. Ya soalnya pas kemarin tuh pas sebelum konten yang 1 tahun yang lalu itu ya, mengenai kayak gini juga, itu setelah beberapa bulan kemudian tuh ada yang nanya-nanya gitu, itu masih ada nggak mas ya, gitu. Dan ya aku nggak tahu ya soalnya gitu, kayaknya masih ada gitu. Jadi di sini untuk 22 April 22 April ya, 2022 itu kamarnya masih banyak lah ya. Jadi ini buat mahasiswi nih, calon mahasiswi Unsud, calon mahasiswi baru Unsud.
Nah itu tenang aja nih bagi yang pengen mendapatkan fasilitas tadi ya, wifi dan lain sebagainya, sama biaya yang mungkin ini bisa dikatakan super murah ya kalau dibandingkan dengan kosan yang di luar sana ya. Nah ini bisa banget nih buat rekomendasi yang masih bingung nih atau masih bimbang gimana sih untuk menetap di sini gitu, kalau yang dari jauh sana ya, luar kota. Nah ini asrama Putri Unsut ini bisa banget buat teman-teman calon mahasiswi Unsut gitu, yang sudah diterima pastinya ya. Terus untuk apa namanya? Untuk yang menghuni di sini tuh asalnya dari mana aja tuh kalau tahu? Dari seluruh Indonesia yang Indonesia. dari di Unsut bisa ke sini. Berarti siapapun itu ya, yang penting mahasiswi Unsut itu. Iya, bisa. Kalau bukan mahasiswi Iya, masa mahasiswa ya nggak boleh. Karena ini khusus Putri. kalau misal mahasiswa lain yang gitu nggak boleh ya? Kayaknya kalau dari universitas lain nggak boleh. Iya, soalnya ngisi apa dosen PA apa segala macam itu gitu. Data dirinya lengkap di sini. Jadi gampang lah kalau ada apa-apa menghubungi orang tua gitu. Enak sama nggak enaknya nih. Pertama enaknya dulu ketika ngekos di asrama Putri ini. Kalau menurut aku enaknya itu kamarnya luas. Iya, walaupun mungkin diisi 4 orang tapi kamarnya luas. Aku masih bisa lonjor, masih tiduran di lantai itu masih bisa. Soalnya kalau aku ngekos ke ngelihat main ke kosannya teman aku tuh kadang kayak sholat aja tuh harus diangkat kasur lantainya gitu karena sempit gitu. Nggak tahu sih kosan yang lain gitu ya. Cuma yang ini kamarnya luas. Terus dia jendelanya gede. Jadi ventilasi, cahaya apa enak sirkulasinya gitu. Pengap lah gitu iya, ya. Nggak pengap. Terus fasilitasnya juga ini sih, kasur dari sini, ranjang udah dari sini, terus lemari dari sini, bahkan ini jemuran apa tuh, besi jemuran dari sini ada juga gitu. Terus gampangnya di sini kalau beli galon tuh di bawah ada, jadi tukang galonnya tuh nganterin langsung banyak ke sini. Jadi kita kalau beli galon cukup ke bawah aja bayar, nanti di galonnya tuh diangkatin sama petugasnya ke atas gitu. Itu gampang, beli air, beli makan tuh gampang soalnya deket, jalan ke situ udah tempat makan semua gitu. Itu enaknya kayak gitu. Jadi apa ya udah ada di sini gitu. Iya, ya? gampang nyari apa-apa tuh di sini. Nggak enaknya paling kadang nggak sih, kamar mandinya itu nggak berfungsi semua. Kamar mandi. Iya, banyak yang nggak berfungsi. Kadang kerannya nggak bisa nyala atau kerannya bahkan nyala terus gitu. Itu di kamarnya belum atau Enggak, kan yang kamar mandinya kamar mandi luar. Jadi tuh kamar mandi bersama gitu. Jadi kamar mandi sama WC itu depan berderet banyak itu. Tapi banyak yang nggak berfungsi. Jadi kita kadang kalau lagi hectic banget gitu tetap antri karena banyak yang nggak berfungsi gitu. lain itu ya semuanya ya udah ini lah ya, masih udah enak kayak gitu ya. Masih bisa ditangani lah. Terus untuk dari segi keamanannya sendiri nih, ini nggak ada penjaganya atau gimana tuh? Setiap hari itu ada penjaganya di bawah. Jadi jaga malam gantian juga. Tapi biasanya kalau hari libur nggak ada gitu. Jadi aman sih menurut aku selama di sini ini aman aja. Aku waktu itu pernah pulang ke rumah, terus sakit di rumah. Aku bahkan ninggalin pintu kamar nggak dikunci, ada laptop di situ. Tapi nggak ada. Aman. Bahkan jendela aja nggak aku tutup. Takut banget kan, tapi pas kesini seminggu kemudian masih aman gitu. Berarti kan Seminggu kemudian? Iya, aku seminggu kemudian itu baru balik lagi. Makanya aku di rumah kepikiran terus. Tapi kan waktu itu dilala aku sakit, jadi nggak bisa langsung ke sini. Aman. Jadi itu ya salah satu kelebihan dari asrama ini juga kayak gitu ya, keamanannya sudah terjamin gitu ya. Terus karena teman-temannya tuh biasanya kan kenal semua ya, jadi bisa nitip kayak Mbak titip ini ya, Mbak titip jagain ini, titip ini, bisa gitu. Soalnya ada grup mahasiswa juga yang di asrama ini, jadi kalau ada apa-apa tuh minta tolong tinggal di grup, Mbak ada yang punya ini ya nggak, Mbak ada yang ini nggak, gampang lah. Ya udah ini ya, enak banget ini sih. udah sebenarnya udah enak banget sebenarnya. Di sini udah include semuanya ya. Iya baru. Iya. Aku juga pas itu, ada wifi, ada air, nggak bayar lagi. Terus aku tanya temanku, ternyata ini jauh banget lebih murah daripada kosannya mereka. Soalnya mereka listrik bayar lagi, air bayar lagi. Untuk peraturannya mungkin atau ada larangan-larangannya gitu, ada Paling
paling ya kayak ini sih, kan kita tinggal bareng-bareng ya, paling kalau dari mahasiswinya sendiri kayak komitmen kayak jangan buang sampah di sudut, apa jangan buang sampah di kamar mandi, kayak gitu aja sih. Terus kalau peraturan dari sini sebenarnya ada jam malam, kayaknya sampai jam 10, tapi kalau misalnya mendesak gitu kita pulang lebih dari jam 10 kan tetap ada penjaganya di bawah, jadi kita tinggal ketok aja nanti dibukain pintunya. Jadi nggak masalah kok kalau misalnya ada urusan mendesak. Yang terpenting itu ya benar-benar ini ya, benar-benar jelas urusannya Iya, apa gitu sama izin lah ngomong dulu. Oh ya, biasanya yang jaga ada berapa orang? Kadang kalau siang tuh 3 orang di sini ya, ya yang penjaga yang bersih ini ada, tapi kalau malam biasanya mereka gantian sendiri-sendiri. Terus tadi untuk makannya berarti tinggal ke bawah gitu ya? Iya, kalau buka ini Iya. lagi buka nih satu, dia tinggal ke bawah aja. Kalau lagi puasa ada yang buka ini? Iya, ini bukanya mulai jam 2 kalau puasa. Kalau 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 nggak puasa jam 9-an. Oh ya, sekarang berarti sudah semester 4 ya? Mm-mm. Semester 4 di Fakultas Peternakan. Iya. Oke, sebelum ini ditutup, kira-kira kenapa tuh alasannya memilih peternakan tuh? Kan Hmm. cewek biasanya ya nggak suka sama yang kotor-kotor, yang bau-bau kayak gitu Iya. kan. Ya biasanya suka sama yang kayak di perkantoran lah kayak gitu. Itu kenapa tuh? Kebetulan karena mungkin saat itu peternakan kayaknya persaingannya nggak seketat yang lain ya, kan saya ikut SB. Terus kebetulan juga ya ibu saya ini alumni peternakan juga dua-duanya, jadi disaranin gitu ke peternakan aja deh gitu. Dan alhamdulillah rezeki pas masuk juga ternyata nggak segimana yang dipikirkan orang, kok perempuan di peternakan juga bisa. Oke, berarti itu alasannya ya. Iya. Ya, mungkin ini ada pesan nggak nih? Pesan buat calon mahasiswa baru yang pengen cari kosan yang murah atau ya meyakinkan kalau di sini ada fasilitas yang lebih enak daripada yang luar gitu. Untuk calon mahasiswa baru ya, kalau misalnya bingung cari kosan, mending ke Asam House aja. Soalnya kita masih banyak kamar, terus fasilitasnya juga insya Allah lengkap, dan di sini banyak teman-temannya. Jadi kalau butuh bantuan apapun tuh di sini pasti dibantu kok. Kayak, Mbak pinjem ini ya, pinjem itu ya, pasti ada. Pasti ada yang bantu. Jadi tenang lah, walaupun jauh dari orang tua, di sini tuh tetap merasa ada yang bantu. Gitu. Kalau di asrama Amsud kayak gitu. Seperti itu ya buat teman-teman yang pengen atau yang masih bingung pengen cari kosan, khususnya bagi mahasiswi ya, atau yang putri-putri inilah. Biasanya kan orang tuanya biasanya ya masih ini sih, masih ya khawatir banget kok, soalnya itu kan ya cewek gitu kan ya. Nah di sini di Unsud sendiri ini ada fasilitas yang bisa memadai dari mahasiswi supaya ya keamanannya terus fasilitasnya gitu ya sudah terjamin semuanya gitu. Di Unsud tuh ada gitu. Tapi untuk yang mahasiswa, yang putra itu sayang sekali belum ada ya. Jadi ya masih harus ngekos di luar aja gitu, di luaran di sekitar Unsud gitu. Oh ya sekarang, oh ya sebelumnya aduh lupa malah. Gimana kabarnya nih Mbak Luvina? Alhamdulillah Sehat ya. Iya. Puasa? Alhamdulillah puasa hari ini. Sekarang semester 4 sibuk apa tuh? Sekarang tuh kan sebelumnya online tuh, sekarang praktikum mulai offline semua. Iya, panik tuh. Kayak orang baru praktikum offline tuh, dari online ke offline tuh ini banget, kerasa banget perbedaannya gitu. Terus lagi sibuknya ya organisasi, kadang rapat pulang sampai malam gitu sih. Organisasinya ikut apa aja berarti? Aku IC sama BEM. Oh, ikut BEM. Iya. Siap. Biasanya BEM tuh yang lumayan super sibuk sih ya. Iya, apalagi kalau awal-awal pengurusan tuh musternya sampai jam 1 gitu. Oh ya, jadi ini sedikit buat perkenalan juga ya. Mbak Luvina sendiri ini tadi IC sama BEM ya. Iya. Nah, untuk UKM IC sendiri itu UKM yang pernah aku ikuti juga gitu ya. Jadi ya mungkin adiknya gitu ya, adik dari organisasi ya, di organisasi itu gitu. Ya ini di samping bersilaturahmi ya, mencari informasi juga ya. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung cari kosan gitu ya. Jadi seperti itu aja mungkin ya untuk kepoin mengenai asrama Putri Unsud ini.
bagi teman-teman yang sudah diterima sama yang masih bingung cari kosan gitu ya, khususnya ini mahasiswi, di sini bisa banget nih buat rekomendasi teman-teman yang masih bingung kayak gitu. Terima kasih banyak nih Mbak Lovina atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir ya. Dan dari aku ya mungkin sudah mengganggu waktunya gitu. Jadi ini terima kasih dan mohon maaf ya gitu ya. Seperti itu aja teman-teman, dan ini sekali lagi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri, saya Agung Priambodo pamit. Saya Lovina. Kami berdua undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.